Kayak anak itu misalnya kurang kepercayaan diri gitu. Nah itu. Dia kan kayak ngadepin sesuatu tuh kayak takut, Benar. kayak nggak tangguh gitu kan. Benar. Berarti orang tua di situ harus cepet follow up itu gitu. Benar, ya, benar. itu. Jadi nggak bisa dibiarkan, nanti juga dia bisa sendiri. Ya. Nggak bisa. Ya, Kalau kita biarkan saja anaknya tanpa adanya peran orang tua, anak akan merasakan jatuh bangun yang benar-benar terlalu sakit ya. Ketika jatuh itu sakitnya itu bukan di sini. Nah, tetapi kan apakah itu yang kita inginkan gitu? Itu terjadi kepada anak-anak kita. Ya, seharusnya kan orang tua mengajarkan bagaimana cara kita dalam mengelola gitu pikiran kita gitu, agar sikap anak kita juga menjadi benar gitu. Nah, ayah lihat kamu kayaknya ini deh sama teman kamu misalnya ini ya lagi nggak akur ya. Di situ orang tua peka gitu. Itu bukan berarti kita ikut campur. Apalagi kita yang ngerasain. Oh, tenang nak. Pokoknya ayah di belakang kamu. Sikat. Nah ini kan berarti kita ngajarin anak kita untuk menjadi pendekar. Ya kan? Bukan bagaimana dia dapat pendekar tangguh. Iya. Jadi Wiro Sableng gitu kan. Iya. Nah, tapi kan seharusnya kita mengajarkan anak kita gitu. Nah, ya sudah, kan teman kamu seperti itu. Kamu nggak usah baper, biasa aja gitu. Yang namanya teman kan ada yang baik, ada yang memang kurang baik. Itu normal lah. Ya. Yang penting kamu jangan sampai teman yang kurang baik ini kamu balas dengan hal yang tidak baik juga. Nah disinilah kamu belajar bersabar gitu. Kamu nggak usah ngeladenin dia gitu. Tetapi kalau dia memang udah kamu kasih tahu terus dia masih aja ngoceh gitu kan, ya sudah. Kamu boleh bales tapi dalam keadaan yang tetap tidak menyakiti gitu. Berarti intinya emosionalnya dijaga lah itu ya, pikirannya gitu ya. Iya benar. Dia tanggungnya di situ ya, Pak. Iya. Betul. Akhirnya kan kalau kita ajarkan anak kita dalam menghadapi masalahnya, akhirnya respon mereka juga tidak reaktif gitu, tidak emosional gitu. Akhirnya anak kita bisa memiliki sikap yang tetap terkontrol gitu. Nah, tetapi kalau kita tidak mau membersamai anak-anak kita, akhirnya anak kita akan ada dua ciri di dalam dirinya gitu. Apakah dia menjadi anak yang menutup diri, ya, atau anak yang berani menghadapi masalahnya. Nah, orang tua tinggal milih aja nih, mau yang mana ciri yang ada di anak kita. Nah, kalau saya pribadi ya anak ini harus menjadi anak yang tangguh gitu. Tapi kata tangguh di sini bukan kita jadikan anak kita menjadi pendekar gitu kan. Secara fisik gitu. Bukan. Tetapi bagaimana anak kita ini dapat bersikap yang terbaik ketika mereka menghadapi masalah. Iya, karena masalah itu nggak satu kali dua kali kan, Pak. Benar. Nanti ketemu masalah selanjutnya lagi. Iya. Kalau nggak tangguh misalnya, ya oke lah satu kali kita bantu misalnya. Terus lama-kelamaan dia ada lagi kan, bilang lagi. Iya. Jangan di dalam mindset orang tua bahwa yang dapat menghadapi masalah itu hanya orang dewasa. Nah, iya. Anak-anak atau remaja ya masalahnya apa sih gitu kan? Ya paling gitu-gitu aja, kita jangan sampai menyepelekan hal itu gitu. Anak juga pasti akan menghadapi masalahnya gitu. Nah, tetapi kan cara mereka dalam menghadapinya ini yang harus kita mau terlibat di situ gitu. Kita harus ajarkan anak ketika menghadapi masalah itu seperti apa sih sikap terbaik kita. Nah, akhirnya kan anak jadi tahu gitu. Oh, ternyata ayah kalau misalnya ada teman saya yang iseng atau enggak teman saya yang menyebalkan, oh berarti saya tidak perlu baper ya. Jadi saya hanya perlu menghindari aja gitu ya. Kalau misalnya dia tetap kekeh gitu kan, ngegrecokin saya terus gitu, oh saya baru boleh bertindak. Tapi tindakan saya
saya ini bukan fisik gitu, tapi cukup hanya dengan kata-kata saja gitu ya, agar teman saya ini tahu gitu bahwa saya nggak suka. Nah akhirnya kan anak tahu gitu bagaimana cara merespon yang baik. Nah tetapi kan kadang kita sebagai orang tua tidak sadar gitu. Kita pikir yang hanya orang dewasa saja yang akan menghadapi masalah. Usia anak-anak dan remaja nggak akan ada masalah yang sangat krusial gitu buat mereka. Padahal kan kalau misalnya kita berbicara yang tadi kata Pak Doni gitu ya, harus menentukan sikap yang baik. Nah kan dalam pencapaian cita-citanya pun anak-anak pun pasti mengalami masalah gitu kan ya. Pasti. Dan kalau mereka misalnya berkata, kita katakan sebuah kata yang gagal itu, mereka misalnya menemukan kegagalan. Kalau misalnya nggak tangguh tuh, gagal satu kali, benar. Itu juga sikap-sikap seperti itu dibutuhkan untuk mencapai. Mereka ini juga punya tujuan. Gitu kan? Coba bagaimana ya kita bayangkan saja ya, kalau misalnya anak ini mengalami kegagalan dalam kehidupannya, kalau dia tidak dapat mengendalikan dirinya, dia tidak dapat bersabar gitu dengan kegagalannya, otomatis kan sikap sebaliknya yang akan keluar. Ya betul, negatif stres. Nah itu stres, emosional, depresi ujung-ujungnya gitu kan. Ini kan yang akan membahayakan nasib anak kita di masa depannya. Nah di sini peran orang tua yang penting gitu, karena anak kalau tidak bisa bersikap dengan baik, dia akan cepat jatuh secara mentalnya gitu. Karena mental ini kan terbentuk akibat bukannya siksaan ya. Nah ini juga harus kita koreksi sedikit gitu. Iya, bukan karena disiksa fisiknya, mentalnya kuat. Iya, bukan itu. Tetapi bagaimana anak kita ini dapat mengelola pikirannya itu dengan baik gitu. Berarti kan itu perlu ada nutrisi-nutrisi yang kita berikan ke dalam diri si anak gitu, berupa bukan hanya kata-kata mutiara saja ya, tetapi juga kata-kata yang membuat anak kita tuh berpikir gitu. Oh ternyata ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, sikap kita harus seperti ini. Nah itu kan anak harus kita berikan gitu kan, informasi-informasi ini gitu, agar mereka tahu cara mengelola situasi kondisi itu dengan baik gitu. Tangguh lah gitu. Kondisinya seperti apapun mereka bisa berdiri gitu. Benar. Di sini kan orang tua memiliki lebih banyak pengalaman hidup gitu. Nah otomatis itu yang harus kita share ke anak. Ya jelas-jelas gitu, anak kita kan secara umur aja masih usianya muda gitu. Main kemana sih? Main sekolah balik. Benar. Secara keilmuan, secara pengalaman pasti kan terbatas gitu. Nah disinilah orang tua yang harus mau sharing. Orang tua pasti bisa memberikan gitu masukan-masukan yang terbaiknya gitu. Agar apa ya? Agar anak dapat memiliki sikap yang terbaik gitu. Nah jadi di sini yang saya ingin himbau kepada para orang tua, ayo kita kalau mengaku sebagai orang tua anak-anak kita harus mau terlibat gitu dalam kehidupan mereka. Tetapi terlibat di sini bukannya kita kayak sekedar menyuapi anak ya, tetapi anak membutuhkan gitu masukan-masukan dari kita, keterlibatan kita, kepedulian kita terhadap mereka, agar mereka tahu bahwa orang tuanya ini adalah orang tua yang terbaik gitu di dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka menghadapi cobaan di dalam kehidupannya, mereka tahu siapa yang bisa diajak untuk bicara duluan. Itu yang terpenting ya Pak. Nah itu yang terpenting gitu. Masa sih anak ketika menghadapi masalah atau cobaan dalam kehidupan yang dicari siapa coba pacarnya gitu. Lebih enak curhat ke pacar ya. Iya. Ini kan akhirnya malah memberikan dampak masalah yang berikutnya gitu. Next masalah yang lebih besar. Iya. Dan kita tidak tahu. Dan kita nggak tahu. Iya. Akhirnya ketika kita kecolongan, anak melakukan tindakan-tindakan yang aneh, yang berdampak bagi masa depannya, tapi bukan berdampak positif ya, tetapi negatif. Nah baru di orang tua nangis gitu.
Ya masa sih kita harus terus mengalami dilema yang besar dulu gitu di dalam kehidupan baru kita mau berubah. Iya. Ya kan. Nah ini jadi PR nih buat kita para orang tua. Oke, terima kasih banyak. Jadi di balik anak remaja yang tangguh ada orang tua yang tangguh juga. Nah itu tepat sekali. Terima kasih Pak Doni, dan jangan lupa kalau misalnya mau ada yang bertanyakan tentang masalah tangguhnya anak, boleh silakan langsung saja. Di sini di bawah di link deskripsi semua sudah disediakan, ada link Gmail, WA dan Telegram. Silakan langsung dihubungi saja dan tonton terus Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.